Oke, kembali lagi di channel ini membahas seputar interior maupun furniture, baik dari segi produksi maupun pemasangannya. Inilah hasil akhir dari pemasangan. Di video kali ini membahas mengenai 3 jenis bahan pelapis furniture yang sering kita temui di pasaran ataupun yang sering digunakan oleh pengrajin-pengrajin furniture maupun interior yang biasanya mereka gunakan di lapangan. Ketiga jenis bahan tersebut jika disebutkan masing-masing, yaitu yang pertama itu ada yang namanya HPL atau kepanjangannya High Pressure Laminate. Yang kedua itu ada namanya decosit atau tidak familiar sih namanya, kepanjangannya itu decorative sheet. Yang ketiga itu ada kertasif. Selain ketiga jenis bahan pelapis furniture tersebut, sebenarnya ada pelapis-pelapis yang lain namun tidak umum digunakan oleh pengrajin-pengrajin furniture. Salah satu contohnya seperti veneer. Veneer itu seperti pelapis yang dibuat langsung dari serat kayunya. Kesan naturalnya lebih dapat kalau memakai veneer. Namun di lapangan memang sulit untuk menemukan veneer itu jika lokasi pabrik atau lokasi rumah produksinya jauh dari kota yang besar atau kota dengan pabrik-pabrik pembuat lapis-lapisan furniture seperti veneer dan lain-lain. Nah, jadi yang sering digunakan ya 3 jenis bahan yang sudah disebutkan sebelumnya, HPL, decosit, dan kertasif. Oke, seperti apa sih penampakan HPL itu? Seperti apa penampakan decosit maupun kertasif? Langsung saja saya contohkan jenis bahan-bahannya. Oke, yang pertama HPL. HPL itu kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ukurannya menyamai ukuran triplek 240 dikali 120 cm. Namun ini sudah saya potong. Ini lapisan atasnya. Ini lapisan atas dari HPL tersebut. Lapisan atas kalau dibandingkan decosit dan kertasif sama aja ya. Yang membedakan mungkin lebih ke lapisan belakangnya, walaupun itu tidak terlihat nanti di furniture saat sudah ditempel. Lapisan belakangnya seperti ini ya. Kalau HPL itu lapisan belakangnya dia warnanya abu-abu hitam, abu-abu kehitaman seperti ini. Tuh, jelas ya. Nah, ini depannya. Ini depan dari HPL. Fokusnya. Oke, ini depan dari HPL, ini warnanya putih doff. Sebelum saya membahas tentang kelebihan dan kekurangannya, saya akan baca sedikit tentang HPL itu ya. HPL itu kalau dari artikel yang saya buat di Instagram, bisa langsung cek Instagramnya ada di bawah ini. Oke, langsung aja menuju Instagramnya. Di sana juga ada produksi yang sudah kami lakukan apa aja. Di sana langsung aja dicek di Instagramnya. Oke, di mana HPL atau High Pressure Laminate adalah sebuah material yang digunakan untuk melapisi permukaan furniture dalam dunia interior. Sesuai namanya, HPL diproduksi dengan sistem press berkekuatan sangat tinggi. Bahan dasar dari HPL adalah serbuk atau serat kayu, beberapa lapisan kertas, dan perekat berupa resin. Semua bahan tadi disusun dan dipres dengan tekanan yang sangat tinggi. Terus menghasilkan lembaran-lembaran HPL. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan dari HPL ini anti gores, mudah, dan cepat bersih dibandingkan decosit maupun kertasif. Selain kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya kurang fleksibel dan harganya sedikit mahal. Jadi HPL ini ya sesuai dengan penampakan ini kurang fleksibel. Nah, dibandingkan kertasif dan decosit ya, ini kurang fleksibel. Maksimal mungkin segini, saya takut kalau semakin keras nanti pasti patah gitu. Selain itu harganya juga relatif sedikit lebih mahal. Oke, sekarang saya mau tunjukkan apakah HPL itu benar-benar anti gores seperti yang dibilang kelebihannya, dan
keras dibandingkan dekosit dan kertas SIP. Mungkin keras maksudnya dia tidak mudah untuk robek dan lain sebagainya. Nah, di sini kebetulan udah ada gunting ya. Coba aja deh. Oke. Nah, HPL itu kayak gini, dia keras. Dia keras. Dan suaranya enak gitu. Ya, seperti itu bunyi dari HPL, dia keras, anti gores, walaupun nih sebenarnya nggak anti gores banget, namun goresan-goresan seperti ini tuh nggak masalah buat HPL. Maksudnya kalau digores dengan benda yang benar-benar tajam kayak ujung pisau yang benar-benar ujung, kalau digores dengan tekanan yang tinggi ya pasti rusak lah Bu, tapi bukan robek, rusaknya kayak tergores kayak nih. Ya keras ya, seperti itu HPL istilahnya. Nah, kerasnya seperti apa? Langsung aja nih, kayak gini nih keras HPL-nya. Tuh, dia patah, bunyinya keletak, tidak kertas dan tidak plastik. Tuh HPL seperti itu. Oke, lanjut aja ke dekosit. Oke, jadi untuk dekosit penampakannya seperti ini. Kalau ada yang nanya kenapa dia melengkung, ya karena dijualnya memang lembaran. Sheet itu kan maksudnya lembaran dekoratif yang lembaran dekosit. Terus dijualnya memang digulung seperti ini, jadi susah buat saya untuk lurus kayak HPL. Kayak HPL itu kan memang nggak boleh digulung kalau dijualnya, kecuali saat pengantaran. Nanti setelah tiba di rumah produksi ya harus dilepas lagi gulungannya kalau HPL. Kalau dekosit kan memang dia dijualnya bergulung seperti ini, jadi susah untuk diluruskan kecuali dia sudah dilem ke permukaan kayu. Nah, untuk tekstur dekosit itu sendiri dia sebenarnya teksturnya tidak rata, dia bergerigi. Dia bergerigi sebenarnya. Tuh, dia bergerigi seperti itu kalau dekosit, tidak rata. Untuk lebih jelasnya saya baca di Instagram Rumah Aruna, bisa langsung aja, kembali lagi bisa langsung join di Instagramnya, bisa langsung ikuti di Instagram Rumah Aruna di sini di bawah ini, langsung aja, ada juga di deskripsi nanti saya cantumkan. Oke, di Instagram seperti ini. Kalau dekosit atau dekoratif sheet atau dekon, lebih sering disebut sebagai dekon, pada dasarnya adalah produk coating berupa lembaran atau sheet yang nantinya diaplikasikan pada permukaan media. Permukaan media itu maksudnya permukaan kayu dan lain sebagainya sebagai bahan dasar dari furniture maupun interior. Selanjutnya, sebagaimana HPL, dekon terbuat dari bahan non-organik dan sintetis. Material ini tersedia dalam berbagai pilihan dan warna maupun corak dengan grade kualitas yang berbeda. Meski mirip dengan HPL, secara umum kualitas dekosit lebih rendah. Apabila dari aspek keawetan, dia memang lebih rendah dibandingkan HPL karena bahan pembuatnya atau teksturnya lebih tepatnya tidak keras seperti HPL. Lanjut, pada aspek tersebut HPL sangat unggul dibandingkan dekon. Selain itu, HPL juga memiliki ketahanan pada panas yang lebih baik. Akan tetapi karena berbagai keunggulan tersebut, harga HPL lebih mahal dibandingkan dengan dekosit dan pelapis-pelapis lainnya. Oke, seperti itu. Jadi kelebihannya di sini lebih fleksibel pastinya kalau dekosit, dan harganya sedikit lebih murah dibandingkan HPL. Kekurangannya kurang tahan panas dan bahan mudah robek. Jadi kalau kurang tahan panas sudah pasti nggak bisa digunakan di kitchen set seperti itu kan. Kitchen set kan berhubungan dengan api kompor dan lain sebagainya, dengan panas-panas dari masakan seperti itu. Jadi dekosit ini nggak cocok kalau digunakan sebagai pelapis furniture yang diletakkan di dapur atau lebih sering disebut dengan kitchen set. Nah, kelebihannya dia
lebih fleksibel dibandingkan HPL. Jadi kalau ini, nah ini kan fleksibelnya seperti ini. Jadi untuk lemari-lemari atau untuk interior furniture yang ada lekukannya, Decosit ini unggulnya karena bisa melekuk memang 180 derajat kembali, walaupun masih ada celah sedikit. Nah, maksudnya celah sedikit ini kalau kita paksa dia akan berbentuk seperti ini. Nah, dan kalau sudah berbentuk seperti ini akan susah sekali kembali ke bentuk semula. Jadi harus benar hati-hati dan profesional untuk menggunakan Decosit. Kalau sudah seperti ini kan nggak mungkin meja ada lekukan seperti ini atau ada gelembung-gelembungnya, kan juga nggak mungkin. Jadi harus benar hati-hati. Namun dengan harganya yang murah itu lebih menguntungkan produksinya, dari segi produsennya, di sisi produsennya lebih untung. Jadi untuk perbedaan antara mana produsen yang menggunakan HPL yang di pasaran yang dijual-jual online misalnya, dan mana yang menggunakan Decosit, ya seperti itu. Memang kenapa barang-barang yang dijual itu lebih murah mungkin menggunakan Decosit. Decositnya seperti ini, dia lentur, dia lebih cenderung kayak plastik gitu. Ya, kalau kita pakai gunting, memang kalau tembus dengan kekuatan yang besar pasti tembus karena plastik kan ya. Tapi kalau goresnya memang anti gores juga. Kalau digores seperti HPL ini ya kayak anti gores, tidak membekas. Ini tidak mudah patah karena ini plastik. Namun kalau digunting, kalau HPL itu digunting dengan kekuatan yang keras. Kalau HPL digunting hanya dengan seperti ini nggak bisa. Namun jika digunting dengan kekuatan yang keras, memang dia akan retak-retak seperti itu, retak-retak dan patah. Namanya juga kuat yang keras kan ya. Namun kalau Decosit kan nggak mudah patah. Namun digunting dia ya selayaknya kayak plastik. Digunting kayak gitu dia copot. Jadi penggunaannya HPL dan Decosit ini sebenarnya kelebihannya tidak bisa dibandingkan karena penggunaannya memang di aplikasinya memang di tempat-tempat yang berbeda khususnya, ataupun memang dari segi perhitungan biayanya mungkin ini lebih murah bisa menggunakan Decosit, dan menurut saya ini lebih gampang juga untuk diaplikasikan karena apa? Ini sudutnya langsung di seperti ini. Jadi untuk sudut meja ini nggak usah lagi diapa-apakan, langsung menyudut seperti ini. Nah, cuman memang hati-hati, harus teliti biar nggak ada gelembung, biar nggak ada kayak tekuk-tekuk di tengah seperti ini. Kalau HPL kan dia harus dipotong sisi yang samping dulu, nanti sisi yang atas lagi dilapisi, baru buat sudutnya dengan menggunakan bahan yang udah memang ditentukan pembuatan sudutnya biar nggak kelihatan hitam gitu sebenarnya. Jadi lebih susah menggunakan mana? Lebih susah menggunakan HPL. Namun kualitasnya menurut saya lebih oke. Oke, lanjut aja ke yang terakhir, itu Kertasif. Oke, ini Kertasif yang terakhir bahan pelapis furniture. Udah dari awal ini kelihatan bahwa ini memang lebih fleksibel dan sangat fleksibel dibandingkan bahan dari HPL maupun Decosit. Ya. Fleksibel ini mengindikasikan bahwa dia memang lebih tipis, jatuhnya lebih tipis, namun lebih praktis. Maksudnya lebih praktis apa? Sebelum kita membahas yang itu, saya baca dulu di Instagram mengenai Kertasif ini. Oke, Kertasif di sini dikatakan bahwa ini merupakan bahan pelapis furniture premium self adhesive atau PVC interior film dalam bentuk laminasi yang dapat digunakan langsung. Maksudnya digunakan langsung ini karena dia memiliki perekat yang langsung menempel di Kertasif ini. Nanti saya perlihatkan ya perekat seperti apa sih maksudnya gitu. Terus berbeda dengan HPL maupun Decosit, Kertasif ini sudah memiliki perekatnya langsung ya, seperti yang saya bilang. Jadi kita tinggal menempelkan ke bahan dasar furniture yang digunakan. Terus teksturnya hampir sama dengan Decosit yang namun lebih fleksibel lagi. Namun ini merupakan kekurangan dari Kertasif yang menjadikan
kertas sip itu mudah robek dan tidak tahan panas. Namun selain itu, kertas sip memiliki sifat lentur dan fleksibel yang tinggi sehingga dapat diaplikasikan pada berbagai macam permukaan dan bentuk furniture. Kelebihannya fleksibel yang tinggi dan sudah ada lem perekatnya. Kekurangannya kurang tahan panas dan bahan mudah robek serta perekatnya tidak terlalu kuat. Nah, dibandingkan deposit ini lebih fleksibel lagi, lebih mudah robek lagi. Jadi memang sangat tidak disarankan untuk menggunakan ini di pelapis-pelapis kitchen set. Namun keunggulannya dia katanya ada lem perekatnya. Lem perekatnya itu seperti ini. Jadi tampilan belakangnya itu seperti ini. Ini tampilan depannya seperti ini. Belakang seperti ini. Nah, lemnya itu ini kita bisa buka seperti kayak stiker gitu dia. Tuh, langsung menempel. Nih. Tuh. Kayak gitu ya. Tuh, seperti itu dia langsung menempel. Jadi nggak perlu lem di luar itu lagi. Kalau deposit dan HPL kan memang perlu lem lagi untuk melapisinya di depositnya dulu, di HPL-nya dulu, di kayunya juga baru ditempel. Ada video-videonya di channel YouTube ini, bisa cek aja langsung video-video yang lain bagaimana cara produksi dari bahan-bahan dasar dan bahan-bahan pelapis furniture-nya, bisa dipelajari juga. Terus kertas sip ini ya seperti itu. Terakhir aja saya contohkan langsung. Nih pengelemannya seperti ini. Misalnya saya mau lem di HPL deh, lem di HPL. Nah, kerekat nggak lemnya? Tuh bisa mungkin terdengar ya suara lemnya. Kalau menurut saya ini sih 50-50 ya. Dibilang rekat juga tidak terlalu rekat, dibilang nggak terlalu rekat juga masih bisa menempel gitu. Jadi kalau untuk membuat ambalan rak ini masih bisa direkomendasikan untuk digunakan karena sangat praktis untuk pengaplikasiannya. Teksturnya seperti deposit dan memiliki kelebihan sudah memiliki lem perekatnya. Nah, yang terakhir nih coba kita pakai gunting. Kasat mata yang saya lihat gitu, kalau digores gunting dia kelihatan masih lebih unggul deposit daripada kertas sip. Kalau deposit nggak kelihatan nih kayak gini. Kalau kertas sip dia kelihatan kalau digores-gores dengan gunting. Jadi nggak cocok untuk furniture interior yang dekat dengan anak-anak atau yang sering ditaruh gelas atau alat-alat dan lain sebagainya. Kalau kertas sip ini teksturnya juga sama kayak plastik sih, walaupun namanya kertas. Mungkin kertasnya itu dari pelapis lemnya di sini, penutup lemnya ini merupakan penutup kertas. Tuh, teksturnya sama dia ya. Kalau digunting kayak deposit, walaupun ini lebih tipis. Deposit menurut saya itu lebih tebal, apalagi HPL kalau digunting nggak bisa robek. Namun kalau dengan tenaga yang keras dia akan patah-patah, bukan robek. Patah dan robek itu kan berbeda. Oke. Terus terakhir kan pertanyaannya kita gunakan yang mana? Nah, jujur aja kalau kita full menggunakan HPL, full menggunakan high pressure laminate dengan keunggulan-keunggulan yang lebih banyak. Langsung saja saya bacakan keunggulan-keunggulan yang lain. Sudah ada di Instagram Rumah Agna Singaraja, linknya ada di deskripsi atau di bawah ini, bisa langsung aja menuju Instagram. Di mana keunggulan yang lainnya yaitu HPL memiliki banyak ragam pilihan warna dan corak. Kebanyakan adalah warna dan corak yang menyerupai kayu, meski ada pula variasi warna metalik. Yang kedua, meskipun tidak benar-benar anti gores, namun lapisan PVC di permukaannya membuat HPL sangat kuat dan tahan terhadap air. Yang ketiga, penggunaan HPL membuat produk yang dihasilkan mempunyai penampilan yang mulus. Sama sekali tidak ada resiko permukaan produk tidak rata atau timbul seperti penggunaan dekor atau kertas sip. Yang keempat, penggunaan HPL akan memberikan kesan modern kepada produk yang dibuat. Oke, untuk terakhir kalinya saya perlihatkan salah satu produk saya udah ada di samping saya yang
merupakan produk jadi dari bahan dasar kayu yang dilapisi HPL. Nah, inilah bagaimana cara produksi dan bagaimana cara pemasangannya bisa dilihat di video-video yang lainnya. Oke, itu aja untuk video kali ini, pengenalan 3 jenis bahan pelapis furniture yang sering digunakan pengrajin-pengrajin furniture yang ada di pasaran. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai terakhir video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.